Selamat datang di video pembelajaran kelas 2. Jangan lupa subscribe, share, dan like agar Miss dan Mister semakin semangat membuat video kreatif lainnya. Assalamualaikum anak-anak. Materi yang akan dipelajari hari ini adalah 1. Kalimat penolakan. 2. Pengamalan sila Pancasila ke-4 dan 5 di masyarakat. 3. Memahami operasi penjumlahan dan pengurangan. Assalamualaikum anak-anak. Hai kelas 2 yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar pembelajaran ke-6. Seperti biasa bersama Miss Nisa, Miss Hilda, dan Mr. Andi. Selamat menyaksikan. Hai anak-anak kelas 2 yang soleh dan soleha. Mari kita belajar kalimat ajakan dan penolakan bersama Mr. Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita belajar tematik tema 1, subtema 4, pembelajaran ke-6. Kali ini Mr. Andi akan menjelaskan tentang kalimat penolakan dalam cerita dongeng. Disimak videonya dan didengarkan dongengnya ya. Mari kita dengarkan kisah Bona si gajah dan nanti kalian cari yang termasuk kalimat penolakan ya. Kisah Bona si gajah. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok gajah. Ada gajah bernama Bona dan Boni. Bona bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Boni bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek gajah meminta tolong pada Bona dan Boni. Kakek gajah meminta tolong diambilkan daun segar. Namun, Bona menolak. Tidak mau kek, saya sedang repot. Boni dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek gajah. Suatu hari, Bona mendapat kesulitan. Bona jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat Bona kesulitan. Mereka menolong Bona. Akhirnya, Bona sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Dari dongeng tersebut, apakah kalian sudah menemukan yang termasuk kalimat penolakan? Ya, tepat sekali. Tidak mau kek, saya sedang repot. Sekarang, mari kita mengidentifikasi isi dongeng. Di padang rumput yang luas, hiduplah sekelompok gajah. Dari kalimat ini menandakan bahwa latar tempat dari dongeng tersebut adalah di padang rumput. Tokoh dari dongeng ini adalah Bona dan Boni. Bona bersifat sombong, sedangkan Boni bersifat baik hati. Ayo anak-anak, kita belajar pengamalan sila Pancasila bersama Miss Hilda. Hai anak-anak, apakah kalian sudah menyimak dongeng yang berjudul Kisah Bona si Gajah? Jika sudah, mari kita bahas. Dalam dongeng terdapat sikap gotong royong. Selain itu, terdapat sikap adil dalam menolong orang lain. Sikap tersebut sesuai dengan pengamalan sila ke-4 dan ke-5 Pancasila. Ayo anak-anak, sekarang hubungkan gambar pengamalan sila Pancasila dengan gambar yang sesuai. Gambar yang pertama, di sana terdapat sekelompok warga sedang bermusyawarah. Apakah itu merupakan pengamalan sila ke-4 atau ke-5? Ya, itu merupakan pengamalan sila ke-4 Pancasila. Silakan kalian tarik garis ke lambang sila ke-4 Pancasila. Gambar yang kedua, di sana terdapat beberapa orang siswa sedang membantu korban bencana alam yang terjadi di suatu desa. Nah, menurut kalian itu merupakan pengamalan sila keberapa ya? Ya, betul sekali. Itu merupakan pengamalan sila ke-5 Pancasila. Silakan kalian tarik garis.
Nah, anak-anak, untuk 3 gambar selanjutnya silahkan kalian coba kerjakan di buku kalian masing-masing ya. Selamat mencoba. Mari belajar matematika bersama Miss Nisa. Operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan. Operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan artinya apabila dalam satu soal terdapat 2 kali pengerjaan operasi hitung. Ada penjumlahan, ada pula pengurangannya. Cara pengerjaannya dengan menghitung dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Yuk teman-teman, kita saksikan video pembelajaran yang membahas tentang operasi hitung campuran penjumlahan dan pengurangan. Tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan berikut. 138 ditambah 52 dikurangi 84 sama dengan titik-titik. Nah, cara mengerjakannya yaitu kalian kerjakan di soal yang sebelah kiri terlebih dahulu, yaitu operasi hitung penjumlahan. Cara menyelesaikannya dengan menggunakan cara pendek bersusun ke bawah, yaitu 138, lalu kita tulis 52 di bawahnya, lalu dijumlahkan. Pertama dari yang satuannya terlebih dahulu, 8 ditambah 2 yaitu 10. Kita tulis angka satuannya atau angka nolnya di bawah, angka 2 yaitu dengan satuan, dan angka satunya di atas tempat puluhan atau di atas angka 3. Kemudian kita selesaikan yang puluhannya. 1 ditambah 3 ditambah 5 yaitu 9. Ya, kita tulis 9-nya di tempat puluhan. Kemudian 100-annya kita simpan di bawahnya yaitu di tempat ratusan. Nah, A dan TT 190 ini bukan termasuk hasil akhirnya karena masih ada satu operasi hitung lagi yang belum terselesaikan. Maka 190 ini kita pindahkan ke atas, kemudian kita kurangi dengan bilangan 84. Ya, seperti biasa kita mulai dari nilai tempat satuannya. 0 diambil 4. Wah, ternyata tidak bisa. Kita pinjam 1 ke tempat puluhannya atau ke temannya, yaitu ke angka 9. Nah, karena tadi 0 itu sudah meminjam 1, jadi kita coret menjadi 10. Kemudian 9-nya karena sudah dipinjam 1, maka kita coret 9 dikurangi 1 itu sama dengan 8. Nah, baru kita bisa mengerjakannya nilai tempat satuannya. 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Kita tulis di bawah tempat satuan. Kemudian 8 dikurangi 8 hasilnya 0 dan 1. Ini kita pindahkan lagi di tempat ratusannya karena tidak dikurangi dengan angka berapapun, jadi kita tulis lagi ya 1. Nah, ini merupakan hasil akhir dari 138 ditambah 52 dikurangi 84 itu hasilnya adalah 106. Soal selanjutnya yaitu 174 dikurangi 69 ditambah 103. Kita menggunakan cara bersusun ke bawah atau cara pendek, yaitu kita tulis terlebih dahulu lambangnya 174 kemudian dikurangi 69 dikurangi. Sekarang nilai tempat satuannya 4 tidak bisa dikurangi 9, maka 4 ini minjam 1 ke teman sebelahnya atau ke tempat puluhannya, ke tempat 7, ke angka 7. Jadi 4 ini kita coret karena tadi sudah minjam 1, jadi
nambahkan angka 1 di depannya 14. Kemudian 7-nya karena sudah dipinjam, kita coret dikurangi 1, yaitu 7 dikurangi 1, 6. Nah, setelah itu kita kerjakan nih yang satuannya, yaitu tadi 14 dikurangi 9, yaitu 5. Kemudian 6 dikurangi 6, yaitu 0. Dan yang terakhir angka satunya karena tidak dikurangi dengan angka berapapun, maka kita tulis lagi di bawah tempat ratusannya, yaitu 1. Kemudian hasil yang tadi yaitu 105-nya kita pindahkan ke atas. Kemudian kita selesaikan yang selanjutnya, operasi hitung yang selanjutnya yaitu ditambah 103. Kita tulis di bawahnya. Nah, sekarang dari nilai tempat satuannya ya. Jadi kalau menghitung itu, kalau cara pendek itu harus selalu dari belakang. 5 ditambah 3 yaitu 8. Kita tulis sejajar dengan nilai tempat satuannya. Lalu 0 ditambah 0 yaitu 0. Terakhir 1 ditambah 1 2. Jadi 174 dikurangi 69 ditambah 103 sama dengan 208. Terima kasih kelas 2 yang soleh dan soleha. Tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.